Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku pemirsa rahimakumullah, seorang muslim selalu mengharapkan ridha Allah melalui segenap sepak terjang dan kegiatan-kegiatannya. Sebab ia faham bahwa hanya dengan mengejar ridha Allah sajalah hidupnya menjadi lurus, terarah dan benar. Seorang muslim yang mengejar ridha Allah berarti menjadi orang beriman yang ikhlas. Orang yang ikhlas dalam amal merupakan orang yang tidak bakal sanggup diganggu apalagi dikalahkan oleh syaitan. Allah menjamin hal ini berdasarkan firman-Nya, di mana dedengkot syaitan yakni iblis mengakui ketidakberdayaannya menyesatkan hamba-hamba Allah yang mukhlis. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Orang-orang yang telah menjadikan ridha Allah semata sebagai tujuan hidupnya tidak mungkin dapat disimpangkan dari jalan yang benar. Mereka tidak mempan diiming-imingi dengan kenikmatan apapun di dunia ini, sebab mereka sangat yakin bahwa kenikmatan jannah, surga yang Allah janjikan bagi mereka, tidak bisa disetarakan, apalagi dikalahkan oleh kenikmatan duniawi bagaimanapun bentuknya. Harta, tahta maupun wanita tidak mungkin mereka dahulukan daripada kenikmatan ukhrawi surga yang Nabi Muhammad SAW sendiri gambarkan sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang tidak pernah mata memandangnya, dan tidak pernah telinga mendengarnya, dan tidak pernah terbersit di dalam hati manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hamba-hamba Allah yang mukhlis kebal terhadap berbagai ancaman manusia berupa siksa dan penderitaan duniawi apapun, karena bagi mereka tidak ada yang lebih menakutkan daripada ancaman Allah Ta'ala berupa siksa dan penderitaan hakiki di dalam neraka akhirat kelak nanti. Mereka memiliki sikap seperti sikap para tukang sihir Fir'aun yang pada mulanya loyal kepada penguasa zalim tersebut, namun setelah menyaksikan betapa unggulnya kekuatan Allah melalui performanya Nabi Musa alaihissalam, maka akhirnya para tukang sihir Fir'aun ini bertaubat. Mereka selanjutnya meninggalkan, dalam artian mereka berlepas diri, bara dari Fir'aun, dan tidak menghiraukan ancamannya bagaimanapun bentuknya. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr falasawfa ta'lamuna la'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la'usallibannakum ajma'in qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Fir'aun berkata, apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kalian? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada kalian, maka kalian nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Sesungguhnya aku Fir'aun akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu sekalian. Mereka berkata, tidak ada kemudaratan bagi kami, la dhair. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Sesungguhnya kami amat menginginkan Rabb kami untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Surat Asy-Syu'ara
ayat 49 hingga 51. Saudaraku, orang-orang yang sibuk menggapai ridha Allah semata dalam hidupnya sangat meyakini bahwa hanya Allah sajalah yang patut dijadikan prioritas utama kecintaan, kepatuhan, dan rasa takut. Mereka berusaha untuk selalu mendahulukan Allah dalam segenap gerak-gerik hidupnya. Mereka sangat benci menyekutukan atau menduakan, apalagi mentigakan Allah Rabbul Alamin. Sebab mereka sangat yakin bahwa Allah sajalah Raja di langit dan Raja di bumi. Sehingga dalam menyerahkan kecintaan, kepatuhan, atau rasa takut kepada selain Allah, mereka tidak akan pernah mau menyetarakan apalagi mendahulukan selain Allah. Sikap mereka kepada para pemimpin dan pembesar dunia adalah sikap yang sangat proporsional. Mereka hanya mau mentaati pemimpin yang selalu mengajak kepada meraih ridha Allah Ta'ala. Namun bila pemimpin yang ada malah mengalihkan mereka dari mengejar ridha Allah, maka bagi orang-orang mukhlis, ridha Allah jauh lebih utama untuk didahulukan. Kaum mukhlisin hanya meyakini bahwa jalan hidup yang sepatutnya dilalui hanyalah jalan hidup yang mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah telah menegaskan bahwa hanya Islamlah jalan hidup atau din yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya din, jalan hidup, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi saudaraku rahimakumullah, ayat ini tidak boleh diartikan sebagainya sesungguhnya agama yang diridhai Allah salah satunya adalah Islam. Bukan. Tegas Allah menyatakan hanyalah Islam. Oleh karenanya di sini digunakan ma'rifah, the, tertentu, definite. Sedemikian yakinnya kaum mukhlisin akan kebenaran pernyataan Allah di atas, sehingga dalam hati mereka tidak tersisa lagi cadangan kepercayaan akan jalan hidup lainnya. Sebab jalan hidup lainnya bukan dari Allah yang mereka senantiasa kejar ridhanya. Jalan hidup lainnya hanyalah jalan hidup palsu bikinan manusia yang seringkali dihiasi hawa nafsu dan sikap zalim serta keterbatasan ilmu alias jahil atau bodoh. Orang-orang mukhlis tidak lagi menyisakan di dalam diri mereka kepercayaan akan liberalisme, pluralisme, sekularisme, nasionalisme, kapitalisme, hedonisme, apalagi demokrasi. Semua jalan hidup itu bagi mereka tidak menjamin akan mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Padahal mereka sudah sangat yakin bahwa hidup tanpa ridha Allah adalah kehidupan yang merugi dan penuh kesia-siaan. Saudaraku rahimakumullah, kaum mukhlisin hanya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya teladan dan prototipe sempurna yang wajib diteladani segenap sepak terjang perjuangannya. Bila mana menempuh jalan uswah tersebut berakibat kepada munculnya kehidupan yang penuh kesulitan dan jalan mendaki, maka mukhlisin dengan rela hati akan menempuhnya. Bila karena meneladani Nabi Muhammad SAW mereka harus mengalami pengucilan dan stigma negatif dari kebanyakan manusia, maka mukhlisin dengan sabar terus menempuhnya. Tidak sedikit pun rayuan dan iming-iming maupun ancaman dan black campaign pihak musuh dapat menyimpangkan mereka dari jalan hidup teladan utama ini. Karena kaum mukhlisin sangat yakin bahwa menegakkan sunnah Nabi SAW merupakan satu-satunya jalan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat ridha Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Ta'ala. Surat Al-Ahzab ayat 21. Maka pemirsa sekalian rahimakumullah, meninggalkan sunnah Nabi SAW hanya akan mengantarkan manusia kepada kesenangan sementara dunia, namun mengakibatkan penderitaan abadi dan hakiki dalam kehidupan akhirat kelak nanti. Apalah artinya seolah berjaya tanda kutip sebentar di dunia ini untuk kemudian merugi dan menyesal selamanya di akhirat. Lebih baik bersabar sebentar di dunia menikmati kesenangan dan kebahagiaan sejati lagi abadi di kampung halaman Jannatun Naim kelak nanti. Maka saudaraku, para pemburu ridha Allah setiap hari selalu memperbaharui komitmen mereka dengan mengikrarkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, al-Islam sebagai din jalan hidup, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Pengulangan ikrar harian ini menjadi sangat penting
sebab ia merupakan salah satu jalan memastikan bahwa ridha Allah menyertai mereka ketika sudah berjumpa Allah di hari kiamat atau hari berbangkit nanti. Demikianlah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi thalath marratin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya illa kana haqqan 'ala Allahi ay yurdiyahu yaumal qiyamah." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang membaca di pagi hari dan di sore hari sebanyak 3 kali, aku ridho Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai din jalan hidup dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, kecuali Allah pasti akan meridhoinya pada hari kiamat. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya di hari berbangkit nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.